Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di sini di podcast SMA Negeri 1 Kolaka. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ya. Saya tidak tahu harus panggil apa ini. Apakah Kanda Panggil atau Adinda Om? saya kan, panggil Adinda saja. Sebenarnya kalau dari segi umur, saya lebih tua sedikit. Tapi kalau dari segi pengalaman, dari segi apapun, beliau lebih senior. Jadi mungkin Masya Allah. hari ini saya ingin mengungkit apa yang bisa disampaikan ke apakah ke sekolah, ke anak-anak, karena beliau ini juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Kolaka. Ashadi Jaya SS, SS ya, SS Sarjana Sastra. Sarjana Sastra, luar biasa. Alhamdulillah dari kesibukan beliau saya tahu persis sangat padat sekali Oh sih, ya. Jadwal beliau ini dari satu bulan yang lalu kayaknya, ini baru hari ini alhamdulillah bisa menyempatkan diri. Jadi tim podcast SMA Satu Kolaka mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan bisa berbagi nanti kepada teman-teman baik itu di alumni maupun anak-anak khususnya di kalangan anak SMA Negeri 1 Kolaka. Karena saya yakin dan percaya Dinda Ashadi Jaya mungkin bisa memberikan apakah semacam motivasi atau apakah, atau mungkin kita bercerita dulu ya. siap. Karena Dinda Ashadi Jaya ini kan alumni SMA Satu Kolaka. Ya. Sedikit banyaknya tahu persis bagaimana siswa-siswa SMA Satu Kolaka dulu. Kemarin tahun berapa tamatnya? Saya seharusnya tamat tahun 99. Seharusnya, Iya. seharusnya. Tapi Berarti saya, ada tanda kutip ini ya, seharusnya. Tapi saya cinta SMA 1 Iya, dan iya. begitu juga semangatnya. Luar biasa cintanya. Makanya saya tamat di tahun 2000 kan. Kawasan saya ini tempatku juga dulu ini kan. Oh, ini ya? Iya. 2F dulu kan ya. Di tempat sini saya juga punya suka duka dengan teman-teman, makanya alhamdulillah mudah-mudahan tempat ini tidak banyak perubahan biar bisa menjadi kenangan buat SMA 1. Sekarang ini saya berkecimpung di dunia usaha. Setelah tamat SMA, melanjutkan kuliah di UMI, itu ambil jurusan sastra. Setelah pulang tahun 2017, saya berkecimpung di dunia usaha pendidikan, buka lembaga kursus bahasa Inggris, karena kebetulan profesi saya bahasa Inggris juga. Oh, iya. Saya ingat kemarin. Iya. Kita sama-sama juga ya. Di SMA 1 ini banyak alumninya kan. Kan waktu itu saya bawa alumni Iya, SMA siap. 1. Apa dong namanya itu? Kita sama-sama di mana dulu? English Camp. Ya, enggak. English Town. Enggak ada namanya itu yang di atasnya SMA 2 kemarin itu. Di gedung. Kegiatan pertama. Sekarang ini kantor perkebunan. Iya, kan situ Iya. pernah kegiatan pertamanya kayaknya apa namanya itu hari? Agredi. Bukan. Yang namanya English Camp kita itu. English Town. Yang kan namanya. Iya. Yang awal-awalnya kita yang Saya minat anak itu. saya laksanakan 2 kali. Di tahun 2019, di tahun 2020 saya adakan juga 2 kali. Jadi ada sekitar 4 kali pelaksanaan kegiatan itu. Dan alhamdulillah pesertanya juga banyak dari dari SMA 1 ya. Dan kayaknya karena Bapak juga kemarin sempat Iya. jadi panitia ya. Iya kemarin, aduh. Siap. Dah lupa mikir bah. Begitu pas sudah tua nih orang kan. Nah, karena ada beberapa waktu yang kosong karena ada musibah, makanya alhamdulillah sekarang ini kembali ke dunia usaha, cetak-cetak kartu vaksin kan. Minimal walaupun kecil ini bisa berbuat amal sama orang ya. Luar biasa. Seperti itu kan dah Iya. sekarang. Oh iya. Ya saya kan kemarin juga kan sempat kita sama-sama di Makassar kemarin tuh. Iya. Jadi
Dinda Sadja ini juga pernah saya sama-sama di Makassar, sama-sama di Impact ya. Impak. Nah, saya ingat persis pada waktu itu bagaimana perjuangan, kan kebanyakan situ juga anak-anak Kolaka, dan khususnya juga ada alumni SMA 1 Kolaka di situ. Luar biasa. Ya. Di Impact kemarin 2 tahun ya. Saya kepengurusan Ahmad Faisal Iya, itu ya. saya sama-sama gitu. Kebetulan kan Kakanda Ahmad Faisal juga alumni Ya, SMA 1. SMA 1. Kalau anak Ahmad Faisal ya liatin saya. Oh, Ahmad Faisal. siap. Halo. Kanda Ahmad Faisal. Mudah-mudahan nonton podcast ini. Jadi itu tadi saya tahu persis pengalaman Dinda ini banyak sekali, khususnya di bidang organisasi. Saya tahu persis di Makassar bagaimana gerak-geriknya aktivis ulung, ya luar biasa. Ya, mungkin yang dulunya di SMA 1 karena cintanya di SMA 1 sempat terhenti sekarang 4 tahun ya. 4 tahun. 4 tahun di SMA 1. Saya cinta SMA 1 begitu pula Saking SMA 1 mencintai saya. Sampai sekarang ya. Iya, alhamdulillah. Cintanya tidak. Makanya Ya. bagian daripada menepati janji sudah dihubungi Kakanda Akbar untuk ke sini. Makanya alhamdulillah malam ini ada kesempatan saya menyempatkan waktu ke sini kan. Iya. Mudah-mudahan besok-besok masih ada kesempatan lagi datang Harus. ke sini. Apalagi kalau sudah Kakanda yang panggil. Itu sudah menjadi kewajiban. Jadi untuk anak-anak ini kan kira-kira menurut Dinda ini bagaimana, ini kan masa-masa kita SMA tuh bagaimana ya, mungkin dibilang bandelnya anak-anak dulu dengan anak sekarang kira-kira berbeda tidak? Kalau mengukur kebanderan itu saya tidak tahu kan. Karena mungkin juga saya waktu di SMA dulu lulus tidak sampai 4 tahun di SMA 1 mungkin karena bandel juga. Dan saja tidak tahu sekarang ini model bandelnya bagaimana. Ya paling tidak dengan kecanggihan teknologi sekarang ini di era digitalisasi, anak-anak muda atau anak SMA itu bisa lebih beradaptasi, minimal memanfaatkan teknologi seperti ini lah, melakukan podcast yang modelnya bernuansa edukasi. Setidaknya mengadaptasikan diri terhadap teknologi itu adalah hal yang penting daripada kita memanfaatkan teknologi kepada hal-hal yang negatif sifatnya. Ya mungkin adalah beberapa tips untuk ada yang masih sekolah ya, bagaimana agar supaya, kan sempat juga saya kemarin kan sempat ada insiden kata persis itu berapa tahun ya, Saya kemudian langsung bangkit sampai saat ini. Itu kira-kira mungkin bisa berbagilah kepada adik-adik supaya anak-anak sekarang banyak yang apabila ada masalahnya langsung cepat down. Artinya biar masalah-masalah yang sepele seharusnya bisa diselesaikan sendiri, artinya mereka melampiaskan ke hal-hal yang negatif. Ya, mungkin bisa lah, karena sedikit banyaknya Dinda Sadja ini kan sudah berpengalaman lah menghadapi baik itu kalangan siswa maupun mahasiswa, para elit-elit juga. Saya tahu persis Dinda Sadja ini sudah kuasai kasih bidangnya kayaknya. Kira-kira mungkin untuk anak-anak saja dulu ini, untuk anak-anak sekolah supaya mereka bisa termotivasi lah, karena Dinda Sadja ini kan pernah juga berkecimpung di dalam dunia pendidikan seperti itu ya, mungkin adalah di 2010 itu saya sempat dapat musibah kan ya. Alhamdulillah saya melihatnya itu sebagai ujian sehingga bisa melewati itu selama 3 tahun ya, luar biasa. Lumayan lama lah kalau menurut ukuran saya, tapi alhamdulillah paling tidak kita bisa melewati ujian itu sehingga sekarang ini kita bisa seperti ini. Paling tidak orang bilang untuk lebih naik ke atas itu selalu punya ujian, makanya menghadapi setiap ujian itu jangan pernah
pesimis, kita selalu harus menghadapi setiap ujian yang ada. Dan itulah gunanya teman-teman, itulah gunanya kita bergaul dengan orang lain. Minimal teman ini bisa memberi kita masukan-masukan terhadap ujian yang kita hadapi. Intinya janganlah selalu menutup diri untuk hal-hal yang seperti itu kan. Ada hal-hal yang memang sifatnya untuk ditutupi, ada juga sifatnya hal-hal yang kita harus buka ke teman-teman. Setidaknya teman-teman itu bisa menjadi sumber ide buat kita, bisa menjadi inspirasi buat kita, dan juga bisa menjadi motivasi atau dorongan terhadap bagaimana kondisi yang kita hadapi. Begitu kan. Karena tidak semua orang bisa menghadapi seperti itu. Ujiannya kan Iya. beda-beda kan. Iya, Iya. Setiap orang punya ujian berbeda dan pastinya setiap orang punya ujian. Hanya tinggal bagaimana menghadapi ujian itu yang berbeda-beda juga. Ada memang orang yang frustasi menghadapi ujian, mungkin tingkat pemahamannya saja mungkin kan saya melihat. Atau mungkin tidak terbiasa kena ujian. Kita kan ini biasa kena ujian. Iya, ujian semester. Betul kan, betul. Biasa mungkin menghadapi ujian. Bahkan mulai di SMA 1 ini kemarin sempat tahu kan itu ujian juga kan. Ujian. Iya. Ujian proposal juga. Kita kembali lagi ke masa-masa sekolah dulu ini. Iya. Ya. Karena kalau kita ingat masa sekolah ya tidak akan bisa terlupakan. Nah, kita tahu bersama kalau masa-masa sekolah kemarin itu beda lah, kalau beda zaman. Ya. Jadi dari fasilitasnya sudah beda, keadaannya sudah beda. Tapi ada mungkin yang harus disamakan mungkin. Seperti mungkin dikatakan tadi bandelnya anak dulu dengan anak sekarang seperti apa tuh. Kira-kira kan anak sekarang itu saya katakan tadi mungkin karena tidak ada lagi yang tertutupi, semuanya media sudah menyiarkan semua itu. Artinya mereka bisa secara langsung, secara dimanapun bisa mengakses informasi apapun, baik itu yang bersifat negatif, positif, mereka ambil semua tanpa ada seri. Kita kan dulu enggak seperti itu. Kira-kira mungkin bisa diceritakan masa-masa SMA tak dulu. Iya. Supaya mungkin anak-anak SMA yang sekarang bisa tahu, oh di SMA dulu itu waktu tahun-tahun 2000 itu seperti apa, sampai terbentuk Ashad Jaya seperti sekarang. Kan tidak tidak mesti langsung muncul Ashad Jaya seperti sekarang ini. Mungkin bisa lah ceritakan dulu sama adik-adik dulu ini gimana. Iya, pastinya karena setiap masa berjalan sesuai dengan bagaimana masa itu berkembang. Iya. Nah, seperti sekarang kita dulu itu kan handphone menjadi sesuatu hal yang mahal. Tidak semua orang punya handphone. Mungkin ya yang punya handphone bisa dibilang orang-orang yang punya duit lah. Bedanya sekarang biar hampirlah semua orang punya handphone. Baru lahir sudah ada handphone ya. Ini bukan menjadi barang istimewa seperti dulu. Kita dulu di SMA 1 ini memang sedikit beda, jauh beda lah dengan yang ada sekarang. Kita dulu selalu kumpul-kumpul dan teman-teman sehingga kebersamaan selalu tercipta. Bayangkan saja itu Kanda, kalau kita dari sekolah, dari rumah mau ke sekolah itu kita naik PT-PT, dan di situ pasti banyak anak SMA 1 kalau pagi-pagi. Nah di situ bisa tercipta kebersamaan. Maksudnya kebersamaan karena kita sesama anak SMA 1 ya, bisa saling kenal. Yang kedua lagi waktu pulang Kanda. Waktu pulang itu kan di depan tribun SMA, di depan tribun itu. Ya belum apa dulu. Stadion Kengguasa. Ya, nah, itu kan banyak terkumpul anak SMA, mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi di depan tribun itu hampir menjadi tempat silaturahmi kita semua. Jadi kalau di kelas ini kita hanya sama-sama dengan teman kelas, kalau di tribun tempatnya kita pulang, atau dan di PT-PT tadi itu tempatnya kita ketemu semua. Jadi kita kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 hampir baku kenal semua.
Tapi memang yang membedakan itu ada senior dan ada junior. Ya, ya namanya senior kita selalu hormati, begitupun juga junior harus selalu menghormati seniornya. Anda tahu juga kalau sekarang kan bagaimana modelnya. Karena sekarang ini kan rata-rata biasa saya mengantar ke SMA 1 itu justru banyak yang datang bawa mobil sendiri. Iya. Datang bawa motor sendiri, sehingga mungkin interaksi itu yang seperti yang saya bilang tadi itu tidak tercipta. Jadi kebersamaan mungkin di antara teman-teman semua itu kurang. Makanya yang perlu ditumbuhkan ini rasa kebersamaan dan solidaritas di teman-teman ini. Silaturahminya kurang ya, Iya. sudah kurang. Kita memang dulu handphone ini itu yang saya bilang tadi, handphone ini menjadi barang yang istimewa. Jadi kalau mungkin dalam satu kelas ya untung baik kalau ada yang punya handphone. Itu sudah syukur kalau ada yang punya handphone Tahun 2000 itu di. tahun 2000, 99 2000 kan. 2000. Yang kedua memang banyak tercipta ruang-ruang silaturahmi dengan teman-teman. Minimal kalau kita waktu istirahat pergi di warung bakso, makan ubi sama-sama, cerita sama-sama. Jadi dari tahun 99 dengan tahun sekarang itu kita masih baku kenal dengan teman-teman Iya, semua. Sesama SMA 1, bukan cuma teman kelas, Iya. tapi semua SMA 1 sekelas tadi zaman itu. Bahkan dengan adik-adik, dengan adik-adik lagi yang di bawah tak. Memang kebersamaan pada waktu itu sangat tercipta sekali. Iya, karena kan teknologinya dulu Iya. belum ada kayak handphone. Sekarang ini saya lihat kita lebih sedikit individualis modelnya. Karena mungkin teknologi yang membuat kita seperti itu. Apalagi kalau saya lihat, minta maaf ini, biasa ada anak-anak sekolah itu bahkan duduk dan sama-sama itu tidak ada yang baku tegur sapa. Seraya main game, kalau sudah pegang handphone sudah ketemu dengan Tuhannya kan dia. Hening cipta semua. Iya. Beda memang dengan kita dulu kan. Iya. Saya rasa itu bukan karena handphone kita bisa baku kenal kan ya. Betul. Andai kan kita baku kenal setelah tercipta handphone mungkin tidak sekerap ini kan. Iya, betul, karena saya rasakan betul ya. Kita di Kolaka, kemudian ketemu lagi di Makassar, sama-sama di organisasi, terus kembali lagi ke Kolaka. Ya, kita bersama lagi untuk membangun Kolaka bagaimana. Ya. Ya, mungkin itu hal-hal yang jarang mungkin lagi kita lihat sampai saat ini ya. Ya, itulah tadi yang dikatakan individualismenya yang tinggi saat ini. Ya, lebih mementingkan pribadi masing-masing kayaknya kan. Apalagi juga dulu kan kita aktif ketemu dan teman-teman bahkan sampai sekarang itu. Iya, betul. Kadang-kadang ada reuni angkatan. Ya alhamdulillah, biar dari tempatnya dari mana itu datang semua kalau memang diagendakan untuk membuat agenda reuni itu. Apalagi sekarang kan sudah tercipta yang namanya IKA SMA 1. IKA SMA 1, Ya. alhamdulillah. Saya juga kayaknya masih jadi pengurus itu kan. Kita sama-sama lagi nih. Minimal ini bisa menjadi wadah, Betul. IKA SMA 1 ini bisa menjadi wadah silaturahmi. Iya, betul. Bukan saja untuk alumni SMA 1 tapi juga dengan adik-adik yang ada sekarang, sehingga nanti ke depan itu mereka bisa berinteraksi satu sama lain, bisa saling menutupi kebutuhan, bisa saling membutuhkan satu sama lain. Seperti itu kan. Bisa mungkin membantu sekolah juga. Iya, pastinya. Iya. Kita ini dimanapun kita berada, jiwa dan kecintaan kita terhadap SMA 1 selalu ada kan. Apalagi saya ini 4 tahun tuh. Beda dengan kita kan dah. Iya. Iya, betul ya. Ngomong-ngomong kepala sekolah sekarang siapa kan? Sekarang Pak Yoyo Freddy Santosi. Kemarin beliau juga sudah berbicara dengan beberapa alumni termasuk ketua presidium. Ya, kesediaannya untuk membantu. Bisa kita lihat sendiri keadaan podcast kita hari ini. Jadi pihak sekolah itu masih mengharapkan peran-peran alumni, bagaimana kontribusinya. Dulu kan lama baru ada lagi IKA, karena sudah ada, mudahan Ya, dengan terbentuknya IKA ini kami dari pihak sekolah juga ya mungkin adalah, dan saya yakin itu pasti ada kontribusi untuk pengembangan, khususnya pengembangan sumber daya anak-anak kita. Karena begini, anak ini di SMA 1 Kolaka ini itu banyak yang berpotensi. Jadi mungkin kalau bukan daerah yang
yang memanfaatkan mereka itu siapa lagi. Jadi kita mengharapkan alumni SMA Kolaka ini yang punya bakat itu dilirik lah oleh apakah khususnya di Pemda Kolaka. Anak sini punya potensi yang luar biasa. Apakah dari mungkin penganggarannya ya, penganggaran di bidang pendidikan khususnya di seperti membuat iklan, membuat startup, membuat aplikasi, itu anak-anak kita itu sudah bisa. Hanya mungkin mereka bingung, ini hanya sampai di situ saja. Dia mau aplikasikan keluar itu mungkin tidak ada belum ada yang backup. Ya, kita berharap lah semoga mungkin hadirnya peran alumni mungkin kira-kira menurut Dinda Sarjaya mungkin mudah-mudahan dengan hadirnya IKA Semangsa ini bisa menjadi jembatan untuk bagaimana menjembatani kondisi yang ada di SMA 1 ini khususnya sama adik-adik semua yang ada dengan pihak stakeholder yang ada di luar. Karena bagaimanapun juga IKA di alumni IKA Semangsa yang ada sekarang ini kan berbagai macam profesi berkecimpung di dalam. Setidaknya mereka punya akses untuk bisa menghubungkan apa sih yang menjadi persoalan dan apa yang menjadi keunggulan adik-adik, potensi adik-adik yang ada di SMA 1. Saya kira insya Allah tugas alumni, tugas IKA Semangsa lah untuk bagaimana berjuang untuk itu. Dan jelasnya saya sebagai alumni dan juga mudah-mudahan yang ada di IKA Semangsa juga punya tujuan yang sama, bagaimana ingin melihat SMA 1 lebih berjaya. Karena kan tidak bisa dipungkiri juga sekarang ini Kanda bahwa yang pegang peran-peran baik di Kolaka sekarang ini kan sebagian besar itu alumni SMA 1. Contohnya Pak Bupati Kolaka, beliau juga kan alumni SMA 1 Kanda. Tambah juga dan ketua DPR. Dan masih banyak yang lain lah. Saya kira kalau potensi-potensi ini semua kemudian dihubungkan dengan SMA 1, saya kira SMA 1 bisa lebih berkembang cepat, itu tidak ada kata tidak. Seharusnya. Ya. Makanya saya bilang, makanya kepala sekolah dan mungkin juga mudah-mudahan IKA SMA 1 bisa menjembatani itu. Amin. Saya kira tidak ada kata tidak kalau untuk itu kan. Apalagi teknologi sekarang ini sangat menunjang lah untuk dilakukan itu. Oke kan, kalau kita tidak bisa ketemu bisa telepon saya kan. Mungkin komunikasi mungkin yang kurang ya. Intinya mungkin komunikasi yang terputus ya. Atau silaturahmi ya kan. Mungkin setelah ini mudah-mudahan komunikasi itu bisa dibangun antara pihak sekolah dan alumni dan pemerintah daerah. Iya, siap. Dan itu penting kan ya. Mumpung yang sekarang punya kewenangan untuk itu alumni SMA 1 semua kan. Saya kira jiwa dan kecintaannya mereka terhadap SMA 1 itu masih ada lah, tidak hilang. Hanya mungkin komunikasinya saja yang dibangun kan Daya. Karena mungkin silaturahmi mungkin yang tidak ada bukan tidak ada, belum sempat. Ya, mudah-mudahan dengan podcast begini ruang-ruang yang kemarin tertutup itu bisa terbuka kembali. Ya mungkin karena waktu ini ya, karena saya tahu persis Dinda tadi saya sibuk ya, karena sudah waktu ini mungkin kita nantilah mungkin kita diskusi lagi di podcastnya SMA Kolaka. Mungkin ada kata-kata mungkin yang bisa disampaikan kepada khususnya pada adik-adik ini, adik-adik yang masih aktif sekolah saat ini. Oke, terima kasih Kanda atas undangannya hadir di sini. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas kayak begini itu bisa mengedukasi kita semua, termasuk khususnya buat adik-adik yang masih berstatus sebagai siswa di SMA 1. Prinsipnya kita ini sebagai alumni, insya Allah kecintaan dimanapun kita berpijak, kita selalu mencintai SMA 1. Apapun kemudian yang terjadi, hanya mungkin pada level posisi kita tidak seperti yang lain. Jadi kemampuan kita yang membantu sebagaimana yang kita bisa bantu. Karena sebagaimana istilahnya orang, mustahil kita memberi kalau tidak memiliki sesuatu. Apa yang kita miliki makanya itu yang kita berikan. Ya, terima kasih Kanda Bapak atas undangannya. Terima kasih.
Oke, sekian dulu untuk hari ini. Sekali lagi saya terima kasih banyak buat Indah Ashadi Jaya untuk meluangkan waktunya untuk dapat hadir di podcast SMA 1 Kolaka. Terima kasih banyak. Sekian dan tetap jangan lupa like, share, and subscribe. and subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.